Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Ayuhan nas, usikum awalan wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi wa qila wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ay kama qala Rasuluna sallallahu alaihi wasallam. Summa amma ba'd. Umatal Islam azzani Allah wa iyyakum. Sebelum khutbah ini kita mulai, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada siang hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang. Dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat tauhid, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang insyaallah taala diberkahi oleh Allah taala ini, dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membawa kita, beliau yang telah menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'ah. Ketika seorang prajurit mempergunakan perisai baja dalam sebuah medan pertempuran misalnya, maka tidak ada satu senjata pun yang bisa melukai dan membahayakan tubuh prajurit tersebut. Maka demikianlah halnya umat al-Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan puasa sebagai tameng atau perisai bagi seorang muslim, yang akan membentengi dirinya dari berbagai macam perkara yang bisa membuatnya celaka di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya umat al-Islam, semakin baik kualitas puasa seorang muslim, dalam artian semakin tinggi keikhlasannya, dan semakin ia mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan ibadah puasanya tersebut, maka akan semakin kuat pula tameng atau perisai yang akan ia dapatkan. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-siyamu junnah." Puasa itu adalah merupakan tameng. Puasa itu adalah merupakan perisai. Puasa itu adalah merupakan benteng. Fa idza kana ahadukum sha'ima. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, fala yarfuth, maka janganlah ia mengucapkan kata-kata yang kotor, wala yajhal, dan janganlah ia melakukan atau mengucapkan perkataan-perkataan yang jahil,
fa in imru'un syatamahu, maka apabila ada seseorang yang mencaci maki dia, aw qatalahu, apabila ada seseorang yang mengajak dia ribut, falyaqul, maka hendaklah dia berkata kepada orang tersebut, inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Umat Islam azani Allah wa iyyakum, puasa akan menghapuskan dosa akibat fitnah keluarga serta harta dan anak. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi, dosa seseorang yang disebabkan oleh fitnah keluarga, harta dan anaknya, tukaffiruhu shalah, akan tetapi fitnah tersebut bisa dipadamkan dengan sholat, wasiyam, dan bisa dipadamkan dengan ibadah puasa, wasadaqatu, dan bisa dipadamkan dengan sedekah, wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar, demikian pula fitnah tersebut bisa dipadamkan dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Oleh karenanya, berbahagialah kita sebagai seorang muslim, karena di antara 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu bulan khusus yang disebut sebagai syahrul Ramadan, atau disebut juga sebagai syahrul Syiyam, yang seluruh harinya kita lalui dengan berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad dan An-Nasai meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ataakum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, yang mana bulan Ramadan tersebut adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Faradallahu azza wa jalla 'alaikum siyamahu, yang mana di dalam bulan Ramadan tersebut Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seluruh hari-harinya untuk kalian berpuasa. Maka dengan hadirnya bulan Ramadan yang sangat spektakuler ini adalah merupakan kesempatan, adalah merupakan ajang bagi kita semua untuk memiliki dan memperkuat tameng atau perisai kita. Umat Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, ketahuilah bahwa puasa akan menjadi tameng atau akan menjadi pelindung yang akan melindungi pelakunya di dunia, begitu pula kelak di akhirat. Puasa akan menjadi tameng atau perisai bagi seorang muslim di dunia. Maksudnya adalah bahwa puasa akan melindungi pelakunya dari perbuatan keji dan amalan yang tidak layak dengan ibadah puasa itu sendiri. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun." Puasa itu adalah merupakan perisai. Puasa itu adalah merupakan tameng. Fa idza kana ahadukum sha'ima, maka apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, fala yarfuth, maka janganlah dia mengucapkan kata-kata yang kotor, janganlah dia mengucapkan kata-kata yang jorok, wala yajhal, janganlah dia mengatakan dan melakukan perbuatan-perbuatan jahil. Fa ini imru'un syatamahu, maka apabila ada seseorang yang mencaci maki dia, aw qatalahu, atau ada seseorang yang mengajaknya ribut, falyaqul, maka hendaklah dia berkata, inni shaim, sesungguhnya aku adalah orang yang berpuasa. Umat Islam, hadis ini menjadi dalil bagi kita semua bahwa puasa adalah tameng atau pelindung dari ucapan kotor, perbuatan jahil, serta maksiat-maksiat lainnya. Dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala pernah berkata, fal junnatu hiya, yang dimaksudkan dengan al-junnah adalah ma yastajinnu bihil abdu, sesuatu yang dijadikan tameng atau perisai oleh seorang hamba, kal mijannil ladzi yaqihi 'indal qitali min ad-darbi, seperti sebuah tameng, kata beliau, yang dapat menjaganya dari pukulan ataupun tebasan di saat terjadi pertempuran. Fakadzalika siyam, maka demikian pula halnya dengan puasa, kata beliau, yaqi sahibahu minal ma'asi fid dunya, fungsi daripada puasa tersebut dapat menjaga pelakunya dari perbuatan-perbuatan maksiat saat di dunia. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu
wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atau ditetapkan atas orang-orang atau kaum sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Rajab rahimahullahu taala selanjutnya, fa idza kana lahu junnatun minal ma'asi, jika puasa itu menjadi tameng atau menjadi perisai yang menjaga seseorang dari perbuatan-perbuatan maksiat di dunia, kana lahu fil akhirati junnatun minan nar, maka di akhirat kelak, kata beliau, puasanya tersebut akan menjadi tamengnya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa in lam yakul lahu junnatun fid dunya minal ma'asi, akan tetapi kata beliau, jika puasanya tersebut tidak menjadi perisainya dari perbuatan-perbuatan maksiat saat di dunia, lam yakul lahu junnatun fil akhirati minan nar, maka di akhirat pun, kata beliau, puasanya tersebut tidak akan menjadi tameng dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berkata Qadhi Iyad rahimahullahu taala dalam kitab Al-Ikmal, beliau mengatakan maknahu, artinya adalah sutratun minal athami aw minan nari aw min jami'i dzalik. Yang dimaksudkan dengan junnah di sini adalah, kata beliau, tirai penghalang atau sutra dari berbagai dosa, atau dari api neraka, atau dari kedua-duanya, kata beliau rahimahullah. Dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar rahimahullah taala juga mengatakan, wa amma sahibun nihayati faqala, sedangkan penyusun kitab An-Nihayah mengatakan, makna qaulihi junnah, bahwa yang dimaksudkan dengan junnah di sini adalah, maksudnya, kata beliau, yaqi sahibahu ma yu'dhihi minasyahwat, melindungi pelaku dari syahwat yang mengganggunya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian para pemuda, man istata'a minkumul ba'a, barang siapa yang sanggup di antara kalian untuk menikah, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu aghaddu lil basar, karena sesungguhnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menikah itu lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farji, dan lebih membentengi kemaluan. Wa man lam yastati, akan tetapi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak sanggup menikah dari segi finansial misalnya, fa alaihi bis-shaum, maka hendaklah dia berpuasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu lahu wija, karena sesungguhnya puasa itu dapat membentengi dirinya. Umat al-Islam, kehidupan yang kita jalani sekarang ini ibarat medan pertempuran, dan puasa kita adalah tamengnya, puasa kita adalah perisainya. Oleh karenanya, semoga puasa yang kita jalani sekarang ini menjadi tameng atau perisai dari segala perkara yang bisa membahayakan keimanan dan keislaman kita. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Astaghfirullah. Allahumma ighfir li wa li walidayya. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi ila yaumil mi'ad wa ba'd. Ibadallah, puasa juga akan menjadi tameng bagi seorang muslim dari api neraka atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Utsman bin Abil As radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu junnatun minan nar, puasa itu adalah merupakan tameng, puasa itu adalah merupakan benteng atau perisai dari api neraka. Kajunnati ahadikum minal qital,
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti tameng salah seorang di antara kalian dari peperangan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma yawman fi sabilillah." Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu wajhahu 'anil nar. Niscaya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sab'ina kharifa, sejauh 70 tahun perjalanan. Perhatikan umat al-Islam, jika satu hari puasa sunnah saja yang kita lakukan di jalan Allah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa melindungi kita dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Maka bagaimana lagi kira-kira jika puasa yang kita lakukan tersebut adalah puasa wajib selama 1 bulan lamanya, karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas siyamu junnah." Sesungguhnya puasa itu adalah merupakan tameng bagi seorang muslim. Yastajinnu bihal 'abdu minan nar. Yang mana dengan tameng tersebut seorang hamba melindungi dirinya dari api neraka. Berkata Ibnu Arabi rahimahullah, "Innama kana as-shaumu junnatan minan nar." Sesungguhnya puasa, kata beliau, hanyalah menjadi tameng dari api neraka. Li'annahu imsakun 'anis syahwat. Karena sesungguhnya puasa itu menahan diri dari syahwat. Wan naru mahfufatun bisyahwat. Sedangkan api neraka diliputi oleh syahwat-syahwat. Alhasil, kata beliau, maka kesimpulannya adalah annahu idza kaffa nafsahu 'anis syahwati fid dunya. Jika seseorang mampu menahan dirinya dari syahwat di dunia, kana dzalika satiran lahu minan nari fil akhirah. Maka hal itu akan menjadi tirai penghalang seseorang dari api neraka kelak di akhirat. Semoga puasa yang kita lakukan, puasa kita di bulan yang sangat agung ini, menjadi tameng yang sangat kokoh bagi kita untuk melindungi kita di dunia dan di akhirat kelak dari dahsyatnya api neraka. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari puasa yang kita lakukan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, "wa malaikatahu," dan para malaikatnya, "yusalluna 'alan nabi," bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallimu taslima, dan ucapkanlah salam penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya salam penghormatan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa qira'atina wa sadaqatina wa jami'a a'malina as-salihah. Allahumma aslih ulata umurina wa wafiqhum lima fihi salahuhum wa lima fihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma a'inhum bil qiyami ala muhadihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bitanata as-su'i wal mufsidin wa qarrib ilayhim as-salihin an-nasihin. Allahumma aslih ulata umuril muslimina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.